Sebelum kita mengikuti ibadah pada hari ini, ada beberapa pengumuman yang perlu disampaikan dan disimak oleh jemaat di rumah. Yang pertama, jemaat bisa memberikan persembahan sukarela untuk pengembangan pekerjaan Tuhan di GGP Alpha Omega Padalarang dengan cara menyimpannya di dalam amplop dan diserahkan saat ibadah kembali dilaksanakan di gereja, atau juga bisa ditransfer ke rekening yang tertera di layar kaca Anda. Begitu juga dengan persembahan persepuluhan, bisa diserahkan langsung kepada Bendahara Saudari Derlin Cetobing bagi jemaat yang rumahnya dekat, atau juga bisa dengan mentransfernya ke rekening yang tertera di layar Anda. Dan yang kedua, ibadah minggu depan masih akan dilaksanakan dalam bentuk streaming atau online di channel YouTube dan Facebook GGP Alpha Omega Padalarang dimulai jam 8 pagi. Dan untuk ibadah tengah minggu masih dilaksanakan di rumah masing-masing. Sekian informasi yang disampaikan, kiranya bisa menjadi perhatian bagi jemaat sekalian. Selamat mengikuti ibadah pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, kalau hari ini, di pagi hari ini, kita boleh kembali berkumpul. Walaupun kita berada di rumah kita masing-masing, kita boleh bersatu hati untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena saat ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Mari kita saat ini tundukkan kepala kita. Kita mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Hari lepas hari Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Di tengah dunia yang bergelora, Tuhan selalu menjaga kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, sangat baik, teramat baik buat kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami rindu menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu menikmati kuasa-Mu, lawatan-Mu, jamahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Haleluya Yesus. Kalau saat ini kami ada, semua karena anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena
Sangat baik Tuhan. Kami naikkan pujian kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih banyak anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Terima kasih Yesus. Terima kasih Haleluya Yesus, saat ini kami siap Tuhan untuk memuji, menyembah Engkau. Semua yang siap diberkati Tuhan, kita bersama-sama katakan amin. Haleluya, Tuhan Yesus sangat baik, sungguh baik, Dia amat baik dalam kehidupan kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya Tak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. ajaib kuasa Dalam namanya Yesusku luar biasa. katakan kasih setianya Kasih setianya tak pernah berubah dulu sekarang sampai selamanya. selamanya. Ajaib dan kuasa dalam namanya Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Sekali lagi kita katakan Yesusku luar biasa. haleluya. Ya Yesus, Allah yang luar biasa. Dia Allah yang sangat baik buat saya dan saudara. Terima kasih Tuhan, kami menyatakan Engkau baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Harapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku
mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Inilah setiap kami Tuhan. Mata kami tertuju kepadamu Tuhan. Bagi Rajaku yang duduk di tangan, aku muliakan dan ku agungkan. Kau layak disembah. Hosana, Hosana, bagi Rajaku yang duduk
masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh bersyukur pada hari ini Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kami beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing yang berada di rumah. Terima kasih ya Tuhan, kalau kami masih hidup pada saat ini adalah anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berikan kami Tuhan telinga seorang murid, hati seorang murid, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan ditaburkan sungguh boleh tertanam di dalam hati kami, dan itu boleh bertumbuh, berbuah-buah dan mempermuliakan nama Tuhan dan mengubah hidup kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah namamu, Engkau berkati kami yang ada di tempat ini, Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang ada di rumah, dan siapapun yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu. Kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Saudara-saudara yang ada di rumah, saya mengucapkan selamat pagi, selamat beribadah. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan kalau pada saat ini saya dan saudara masih bernafas dan masih diberikan kesempatan untuk kita beribadah bersama dengan keluarga. Tidak terasa hampir 2 bulan kita berada di rumah masing-masing di dalam ibadah. Mungkin jemaat Tuhan sudah rindu untuk bertemu di gereja. Tetapi inilah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Untuk kita hadapi dan untuk kita jalanin bersama-sama. Tuhan mau supaya iman kita tetap kuat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, hari ini kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Kita akan renungkan 17 ayat ini, tetapi saya akan membaca untuk kita semua ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Ibrani 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 saya akan bacakan. Nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kita boleh merenungkan lagi firman Tuhan pada saat ini. Kita boleh membaca firman Tuhan, dan saat ini saudara, saya akan memberikan judul tema firman Tuhan pada saat ini adalah memiliki iman yang kuat. Memiliki iman yang kuat. Saudara, kalau kita lihat pada saat-saat seperti ini, apa yang saya dan saudara hadapi pada saat-saat ini, yaitu merubah semua
semua rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Dan ini mempengaruhi dalam banyak hal, bahkan segala bidang itu mempengaruhi, baik itu bidang dari pendidikan, bidang sosial maupun bidang usaha, apalagi bidang kesehatan. Itu sangat mempengaruhi di dalam kehidupan saya dan saudara. Nah, karena ini mempengaruhi, tentu saja mempengaruhi ekonomi yang saat ini kita hadapi. Dan banyak orang yang kekurangan pada saat ini. Di dalam berita kita mendengar, ya, ada di satu daerah ada seorang ibu bisa meninggal hanya karena apa? Sudah tidak ada makanan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dan ini tidak bisa dihindari. Kita semua menghadapi apa yang saat ini terjadi di dalam kehidupan kita. Dan ini membutuhkan, ya, karena banyak perkara-perkara yang terjadi, bahkan kejahatan-kejahatan mulai terjadi, pencurian, perampokan terjadi, saudara. Dan ini bisa membuat kita lebih takut lagi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam perkara ini, saudara, dalam menghadapi ini kita membutuhkan iman yang kuat. Membutuhkan iman yang kuat. Supaya apa? Saya dan saudara bisa melewati persoalan masalah. Bisa menghadapi pergumulan-pergumulan yang terjadi akibat daripada virus corona ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya di dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana supaya saya dan saudara bisa memiliki iman yang kuat, bisa memiliki iman yang teguh, dan kita tetap berdiri teguh, kita tetap bisa melewati badai ini. Bagaimana saya dan saudara bisa menghadapi semuanya ini? Yaitu ada 3 hal yang sudah kita bacakan, yang saya dapatkan di sini, yang harus saya dan saudara lakukan untuk memiliki iman yang teguh, untuk memiliki iman yang kuat di dalam kehidupan, dalam menghadapi hari-hari ini. Maka yang pertama, firman Tuhan katakan di dalam ayat 1 di sini dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pertama yang harus saya dan saudara lakukan untuk memiliki iman yang teguh, untuk memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, untuk menghadapi persoalan masalah ini. Saat ini Tuhan meminta saya dan saudara untuk menanggalkan beban dan dosa. Saudara, di sini ada 2 kata, beban dan dosa. Beban itu yaitu persoalan, masalah yang kita hadapi, atau mungkin hal-hal yang kita simpan di dalam hati yang membuat akar yang pahit di dalam kehidupan kita, atau dosa-dosa yang kita simpan di dalam hati kita, satu dendam mungkin kepada orang lain. Tuhan mau supaya saya dan saudara menanggalkan beban itu. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-14 di sini dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Akar yang pahit itu bisa menimbulkan kerusuhan. Kita disuruh di sini dikatakan jangan menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kita harus hidup di dalam kasih karunia Allah, dan kita membuang, kita menanggalkan beban dan dosa, termasuk akar yang pahit. Kita menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Ayat selanjutnya di situ dijelaskan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima
Berkat itu ia ditolak sebab ia tidak beroleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Ada satu contoh yang luar biasa yang firman Tuhan catat di sini, yaitu peristiwa Esau. Hanya karena dia lapar, hanya karena dia menginginkan sepiring kacang merah, ya, dia menjual hak kesulungannya kepada saudaranya sehingga dia meremehkan berkat Allah dan dia kehilangan berkat itu. Sekalipun dia merengek-rengeknya untuk mencarinya, dia tidak mendapatkan berkat itu. Kenapa? Karena dia meremehkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan mau kita menanggalkan beban-beban kita. Tuhan mau kita untuk menanggalkan dosa-dosa kita. Saudara boleh menyelidiki, saudara boleh periksa diri kita. Apakah yang saat-saat ini saya dan saudara lakukan, apakah masih menyimpan dosa, ataukah masih ada beban yang berat, masih ada akar yang pahit di dalam hidup kita. Tuhan mau kita tanggalkan semuanya itu. Kalau ingin memiliki iman yang kuat, tanggalkan beban dan tanggalkan dosa-dosa. Artinya bahwa saya dan saudara harus hidup di dalam pertobatan, hidup di dalam kekudusan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Tanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, itu ayat yang kedua di sini dijelaskan, dikatakan di dalam pasal yang ke-12, dikatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang kedua, yaitu kita harus fokus kepada Tuhan. Jangan salfok, jangan salah fokus, saudara. Karena kalau kita salah fokus, kita tidak akan menerima berkat. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa saya dan saudara harus dengan mata tertuju kepada Yesus Kristus. Fokus kepada Yesus Kristus. Kenapa saya dan saudara harus fokus kepada Yesus Kristus? Ya, sini dijelaskan bahwa Yesus sudah menjadi teladan di dalam menghadapi persoalan, menghadapi penderitaan, dalam menghadapi bantahan, menghadapi hinaan. Dia sudah setia sampai mati. Dia setia kepada Allah. Kenapa? Dia mengabaikan hinaan-hinaan yang dilakukan orang-orang berdosa. Dia mengabaikan bantahan-bantahan, pemberontakan dari orang-orang yang menganiaya Yesus pada saat itu. Karena Yesus punya tujuan. Karena Yesus dia tetap berpegang kepada tujuannya. Yaitu dia ingin menyelesaikan tugas dari Bapa Surgawi. Dia ingin menyelesaikan misi daripada Bapa. Yaitu harus menyelamatkan umat manusia. Sehingga dia tetap bertahan sekalipun banyak penderitaan, hinaan yang dia hadapi. Cercaan yang dia hadapi. Diludahi, dihina, disalibkan. Tetapi dia tetap bertahan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa yang saya dan saudara saat ini hadapi belum sama dengan tidak sama seperti dengan Yesus hadapi. Saat ini saya dan saudara hanya disuruh untuk di rumah saja. Banyak orang yang saya melihat di status-status, waduh bosan di rumah. Sampai kapan ini terjadi? Sampai kapan ini berlalu? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita memandang kepada Yesus. Mari kita lihat kepada Yesus. Yesus sudah menjadi teladan bagi saya dan saudara. Yesus sudah menjadi teladan dan dia sudah memberi contoh kepada saya dan saudara bahwa dia setia sampai mati. Dan kenapa kita harus memandang kepada Yesus? Karena Yesus adalah sumber iman saya dan saudara. Dialah yang memberikan kekuatan. Dia yang memberikan kita kemampuan untuk menghadapi semuanya. Yesus yang memberi kita kuasa. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau saudara melihat di dalam 2 Tawari, ya, dalam 2 Tawari di situ dikatakan 2 Tawari pasal 16 ayat 9a. Karena mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk
untuk melimpahkan kekuatannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh hati terhadap Dia. Wow, keren. Di sini dikatakan bahwa Tuhan menjelajah seluruh dunia ini, seluruh bumi ini. Mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan mencari. Wow, bukankah ini satu firman yang memberikan saya dan saudara kekuatan. Ini satu janji firman Tuhan di dalam 2 Tawari 16 ayat 9a di sini dikatakan bahwa Dia menjelajah, mencari orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Di sini dikatakan sungguh hati terhadap Dia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jangan fokus kepada yang lain, fokuslah kepada Tuhan. Mata tertuju kepada Allah sendiri, kepada Yesus Kristus yang akan memberikan, yang melimpahkan kekuatannya kepada saya dan saudara, sehingga saya dan saudara mampu untuk menghadapi semuanya. Bahkan saya dan saudara diberikan kuasa untuk mematahkan segala kuasa-kuasa yang ada di dunia ini. Saya dan saudara diberikan kuasa untuk mematahkan segala virus-virus, kuman, penyakit apapun. Asalkan kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mata Tuhan menjelajah, mata Tuhan melihat, mata Tuhan mencari-cari orang-orang yang sungguh-sungguh hati, yang sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Mata kita tertuju kepada Tuhan. Kenapa? Kalau mata kita tertuju kepada Tuhan, iman kita tertuju kepada Yesus, kita mendapatkan sumber kekuatan, kita mendapatkan sumber kuasa, kita mendapatkan sumber penghiburan, kita mendapatkan sumber pengharapan di dalam Yesus Kristus, dan tidak ada di dalam siapapun juga, hanya Yesus Kristus. Pandanglah kepada Dia, terus pandang kepada Dia. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia sudah mengorbankan dirinya. Dia sudah memberikan dirinya untuk saya dan saudara, supaya saya dan saudara diselamatkan. Apalagi hanya menghadapi persoalan masalah. Yesus Kristus kita mengasihi saya dan saudara. Dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Dia tidak pernah membiarkan saya dan saudara. Apapun yang engkau hadapi pada saat ini, apapun yang engkau alami pada saat ini, Tuhan mengasihi engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Mari terus pandang kepada Dia. Dapatkan kekuatan daripada Tuhan. Bersungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Tinggalkan dosa. Tinggalkan semua beban. Tinggalkan kepahitan. Ampuni orang-orang yang sudah mengecewakan saudara. Ampuni mereka dan bebaskan hatimu. Terima berkat daripada Tuhan. Jangan sampai engkau kehilangan berkat hanya karena masalah yang sepele. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, ini yang kedua yang harus saya dan saudara lakukan. Kenapa saya dan saudara harus memandang kepada Yesus? Supaya saya dan saudara, di dalam firman Tuhan katakan, supaya saya dan saudara jangan putus asa. Di dalam ayat yang ketiga dikatakan, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Sungguh kekuatan di dalam Tuhan itu luar biasa. Pandang terus kepada Tuhan. Yang ketiga saudara yang harus saya dan saudara lakukan, bagaimana saya dan saudara supaya memiliki iman yang kuat, supaya kita bisa menghadapi, melewati badai-badai yang ada. Yang ketiga adalah ayat yang kelima di sini dikatakan, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Ya, saudara, yang ketiga kita lihat yang Tuhan inginkan adalah di mana kita harus menerima didikan daripada Allah dengan sukarela atau disiplin daripada Tuhan. Di sini dikatakan bahwa dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan,
Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Saudara, dengan kita menghadapi pergumulan, persoalan, masalah, kita harus yakin bahwa semua Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita supaya saya dan saudara bisa mengerti kehendak Tuhan. Bukankah firman Tuhan berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita harus menerima dengan sukarela apa yang menjadi disiplin dari Allah, apa yang menjadi pendidikan dari Allah, pengajaran dari Allah. Ada persoalan-persoalan, masalah-masalah, penderitaan yang kita hadapi, mungkin penyakit yang kita hadapi, mungkin kebutuhan-kebutuhan yang besar yang kita hadapi. Di sini kita belajar untuk bergantung kepada Allah, kita belajar untuk berharap kepada Allah, kita belajar untuk terus kuat di dalam Tuhan. Mari kita lewati masa-masa sulit ini. Mari kita hadapi dengan terus mau menerima pendidikan dari Tuhan, menerima ajaran dari Tuhan, supaya saya dan saudara iman kita semakin kuat teguh. Karena kalau kita menghadapi kesulitan, kita bisa menyelesaikannya bersama dengan Tuhan, akan menghasilkan iman yang kuat. Jadi jangan banyak mengeluh, jangan banyak kita bersungut-sungut. Lebih baik kita bersyukur kepada Tuhan. Karena dengan kita bersyukur kepada Tuhan ada kuasa Allah yang turun atas kita. Dengan kita bersyukur kepada Allah, maka kita akan semakin dikuatkan, kita akan semakin diteguhkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Saudara, mari kita tetap teguh di dalam Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya saya dan saudara bisa memiliki iman yang kuat dan teguh di dalam Tuhan. Melewati badai-badai yang ada, melewati pergumulan-pergumulan yang ada. Tanggalkan beban dan dosa. Yang kedua, mata terus tertuju kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan teladan kepada saya dan saudara. Dan Dia adalah segala sumber kekuatan. Dia akan mengaruniakan kekuatan kepada saya dan saudara yang bersungguh-sungguh hati. Dia akan memberikan kita kuasa. Dan yang ketiga adalah kita harus rela untuk menerima didikan dari Tuhan. Jangan mengeluh kalau kita menghadapi persoalan masalah. Jangan bersungut-sungut kalau kita menghadapi pergumulan-pergumulan. Kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mari dengan firman Tuhan ini memberikan kepada saya dan saudara pencerahan bahwa persoalan masalah yang kita hadapi semua diizinkan oleh Tuhan untuk mendidik saya dan saudara untuk tetap berharap, bergantung kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mengizinkan? Karena Tuhan menganggap saya dan saudara ini adalah anak. Kalau anak, dia memperhatikan, dan seorang bapa akan terus memperhatikan anak-anaknya. Seorang bapa yang baik, dia akan memberikan makanan yang baik kepada anak-anaknya. Saat dia minta roti, dia tidak akan memberikan ular. Saat dia atau meminta ikan, dia tidak akan memberikan ular. Dia meminta roti, dia tidak akan memberikan batu. Saudara, karena dia adalah Bapa. Nah, Bapa kita yang di surga adalah Bapa yang lebih daripada segalanya. Dia menganggap saya dan saudara ini adalah anak. Dan kalau kita menerima didikan dari Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Karena ini akan mendewasakan saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap mata tertuju kepada Tuhan. Saudara, saya selalu menghimbau kepada sidang jemaat Tuhan. Bapak-bapak, ajak saudara-saudara, ajak keluargamu, ajak istrimu, ajak anak-anakmu untuk selalu mesbah keluarga di rumah. Biarlah selalu setiap hari ada mesbah keluarga. Ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk mencari dan mencari hadirat Tuhan, untuk mencari dan mencari perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita lihat bahwa Tuhan akan menyatakan kemuliaannya di dalam kehidupan saya, di dalam kehidupan saudara-saudara, di dalam kehidupan keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Biar
biarlah firman Tuhan ini memberikan kita kekuatan. Kita akan masuk di dalam doa. Haleluya Yesus, haleluya. Glory Yesus. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kalau pada saat ini Tuhan kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini sungguh-sungguh tertanam di dalam hati kami. Dan kami lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengiring Tuhan. Kami lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan untuk berharap hanya kepada Tuhan. Hamba berdoa kepadamu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap mereka yang sudah menjadi pelayan pada saat ini, yang sudah melayani saat ini. Tuhan memberkati satu persatu, Tuhan memberkati keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Hamba berdoa juga Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di rumah Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau menguatkan mereka ya Tuhan. Teguhkanlah hati mereka biar mereka memiliki iman yang kuat di dalam Engkau. Hiburkan mereka yang susah, kuatkan mereka yang lemah. Engkau Tuhan berikan kesembuhan bagi mereka yang sakit pada saat ini. Dan mereka yang membutuhkan kebutuhan dalam keluarga. Tuhan Allah yang mencukupkan dengan cara-Mu yang ajaib. Dengan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Tuhan Engkaulah kekuatan kami. Engkau adalah perlindungan kami. Engkaulah gunung batu kami. Diberkatilah semua jemaat Tuhan. Dan kami terus berdoa untuk bangsa kami, negara kami ini Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Tuhan memberikan hikmat kekuatan kepada Bapak Presiden, kepada seluruh aparat-aparat yang terlibat Tuhan di dalam mengatasi virus corona ini Tuhan. Engkau memberikan hikmat yang daripada Tuhan. Oh Tuhan Yesus, Engkau berikan kesadaran yang tinggi kepada masyarakat untuk taat kepada aturan ya Tuhan. Kami hanya serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah ini cepat berlalu. Biarlah ini bisa diatasi dengan pertolongan dan kasih sayang Tuhan. Kami sungguh bersyukur, terima kasih Tuhan. Karena Tuhan Engkau senantiasa memelihara kami Tuhan. Engkau senantiasa memberkati kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Mereka Tuhan yang terlibat juga di dalam aksi sosial, membantu mereka yang kekurangan. Tuhan membalaskan berkat-berkat yang berlipat-lipat kali ganda. Tuhan memberkati, Tuhan memberi kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami memuja, kami memuji Engkau. Engkau berkati kami, keluarga demi keluarga diberkati oleh Tuhan. Biarlah semakin diikat dengan kasih Kristus, semakin mengasihi. Dan kami tetap Tuhan hidup di dalam pertobatan. Hidup Tuhan dengan mata tertuju kepada Allah. Dan selalu Tuhan bersyukur apapun yang Tuhan izinkan terjadi kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. Kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati jemaatku yang ada di rumah. Shalom. Haleluya. Ya, puji Tuhan, saat ini kita akan akhiri ibadah kita. Di akhir ibadah ini kita mau tetap menyatakan kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kau Raja diagungkan.
panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sudah memelihara kami, yang senantiasa menyertai kami, yang sudah memimpin kami di dalam ibadah ini, dan kami sudah diberkati oleh Tuhan melalui ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur dan kami akan menutup ibadah ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, melakukan dengan setia segala perintahnya, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan diperintahkan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Yang percaya angkat tanganmu. Diberkatilah tempat kediamanmu dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah buah kandunganmu dan keturunanmu. Diberkatilah segala hasil usahamu. Diberkatilah makananmu dan minumanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Tuhan memberikan kemenangan dari orang-orang yang memusuhimu. Diberkatilah lumbungmu dan usahamu. Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Engkau disaksikan segala bangsa bahwa nama Tuhan disebut atasmu. Tuhan melimpahi engkau dengan segala kebaikan. Engkau akan memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman. Karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Langit memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Dan biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan, penghiburan, kuasa dan karunia-karunia Roh Kudus tinggal dan menjadi bagian kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datanglah. Haleluya, haleluya. Amin. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia, berharap dan berserah hanya kepada Tuhan saja. Haleluya.